Untuk kali ini saya mau mereview MacBook Air 13 in 1369 tahun 2011 Intel Core i5, prosesornya 2,7 GHz. Masih bisa apa di tahun 2022? Dan ini juga salah satu karya dari Steve Jobs. Kembali lagi dengan Ustaz di Rafflesia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang saya setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya nggak ngebahas tentang kerusakan MacBook, juga nggak memberikan tutorial bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, untuk kali ini saya mau mereview MacBook Air 13 in 1369 tahun 2011 Intel Core i5, prosesornya 2,7 GHz. Masih bisa apa di tahun 2022? Dan ini juga salah satu karya dari Steve Jobs. Nah, ini untuk di keyboard IO powernya dia terpisah dengan keyboard. Kalau untuk MacBook tipe yang sekarang, touchbar, non touchbar, untuk di keyboard IO power juga terpisah dengan keyboard. Begitu juga untuk MacBook Retina, untuk IO powernya itu terpisah. Dan untuk MacBook Pro MD101, 102, dulu juga untuk IO powernya terpisah. Oke, lanjut ya, kita bahas untuk MacBook Air tahun 2011 ini. Ini untuk di keyboardnya. Nah, ini untuk port USB-nya sebelah sini ada. Nah, ini untuk jack sound. Kalau kita mau dengerin musik itu menggunakan handset atau juga dengan sound eksternal, colok handset. Ini kita bisa colokin ke sini. Nah, itu di sebelah sini. Ini ada kalau kita mau menggunakan LCD eksternal bisa dengan HDMI, tapi dia bantu dengan konverter itu seperti ini. Bantunya seperti ini. Nah, ini untuk port HDMI-nya. Ini kalau dulu tuh untuk VGA. Kalau kita mau ngonektin ke proyektor yang masih model lama itu masih menggunakan VGA. Itu waktu juga untuk LCD PC. Jadi PC komputer tuh ini pokoknya seperti ini. Kalau ini untuk DVI. Ini untuk MacBook Nano 12, 26, 15 ini gede itu, dan 17. Konektornya dia ada yang gunakan seperti ini, menggunakan DVI. MacBook Air ini dia mengusung prosesor 1,7 GHz tuh. Kalau untuk edit ya nggak terlalu mumpuni. Kalau untuk edit video, dia itu untuk edit foto atau juga untuk kita operasikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat itu kurang mumpuni karena prosesornya cuma 1,7. Nah, untuk RAM-nya masih 4 GB. Nah, untuk hard disk MacBook Air tahun 2011 ini menggunakan SSD PCI. SSD PCI itu ya seperti ini. Nah, ini beda dengan MacBook Air tahun 2012 ke atas sampai tahun 2017. Untuk panjang hard disk itu beda. Kalau ini untuk MacBook Air tahun 2012, dia untuk panjangnya hard disk itu beda. Kalau ini untuk tahun 2010, tahun 2011 masuk Core 2 atau juga ya udah Core i5 itu menggunakan hard disk ini yang lebih panjang, kurang lebih panjang 2 cm. Nah, kalau ini untuk MacBook Air tahun 2012 sampai tahun 2017. Nah, ini sama dengan MacBook Retina, Retina yang 13 in dan Retina yang 15 in, tapi untuk tahun yang 2014, 2015. Kalau untuk tahun 2012, 2013 itu beda lagi untuk hard disk. Nah, untuk kapasitas hard disk untuk MacBook Air tahun 2011 ini itu dulu ada yang 60 GB, ada yang 120 GB. Itu mentok paling tinggi 250 GB. Cuma paling rendah untuk tahun 2012 itu untuk kapasitas hard disknya 120 GB. Kalau ini masih ada yang 60 GB untuk hard disk MacBook Air tahun 2011. Nah, kalau untuk MacBook Air tahun 2011 dia masih menggunakan MagSafe 1. Itu bentuknya seperti ini, L ya. Ini bentuk seperti ini bulat. Nah, ini bentuk seperti ini. Kalau tahun 2012 itu dia sudah menggunakan untuk tipe adaptor itu MagSafe 2, sama dengan adaptor MacBook Retina yang baik yang 13 maupun yang 15 in. Baik yang tahun 2012 maupun yang tahun 2015 untuk MacBook Retina menggunakan adaptor atau MagSafe 2. Sama dengan MacBook Air tahun 2012 sampai tahun 2017 itu menggunakan adaptor atau MagSafe 2. Ini kalau untuk tahun 2011 dia menggunakan adaptor MagSafe 1, sama dengan MacBook Pro MD101 dan MD102. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat keyboard. Untuk keyboard untuk MacBook Air tahun 2011 itu sama dengan MacBook Air tahun 2012, 2013, 2014 yang tipe 1466 sampai tahun 2017 itu sama. Untuk keyboardnya sama persis seperti ini. Cuma yang bedanya kalau misalnya di Jepang di sini L seperti ini. Ini kalau ini keyboard US. Untuk keyboardnya itu sama bentuk keyboardnya. Dan itu untuk trackpad juga sama nih, untuk trackpad lebarnya juga sama. Paling perbedaannya itu di soket kabel trackpad itu perbedaannya di situ. Nah, untuk MacBook Air tahun 2011 ini udah menggunakan backlit keyboard atau lampu keyboard untuk menerangin keyboard ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu lagi ngerjain kerjaan atau ngerjain tugas, itu untuk backlit keyboard itu dinyalakan, bisa jadi untuk huruf-huruf ini jadi terlihat. Nah, untuk MacBook Air ini kebanyakan difungsikan untuk menunjang pekerjaan office, untuk kantor, untuk pekerjaan kantor. Nah, jarang yang menggunakan untuk edit, hanya 1-2, itu juga dengan kapasitas RAM yang udah 8 GB. Kalau yang 4 GB ini jarang karena ya itu tadi prosesor 1,7, untuk RAM masih 4 GB. Jadi agak lemot ya, kurang kuat lah, kurang bagus. Nah, ini kita coba nyalain untuk MacBooknya, kita lihat dalamannya MacBook. Ini
sambil colok adapter. Ini kita lihat keterangannya untuk MacBook ini. Untuk OS atau sistem yang digunakan ini udah di-upgrade untuk sistemnya. Kalau untuk yang model lama dia menggunakan 968 atau juga menggunakan Lion atau Mountain Lion. Nah, ini udah di-upgrade ke macOS Sierra. macOS Sierra itu dengan versi 10.12.3. Itu masih di bawah High Sierra. Nah, ini keterangannya MacBook Air 13 in mid 2011. Untuk prosesor 1,7 GHz Intel Core i5. Untuk memori atau RAM-nya itu 4 GB. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kita coba gedein. Nah, ini untuk WiFi card-nya. WiFi card-nya masih berfungsi ini, sinyal WiFi yang tertangkap oleh WiFi card MacBook Air ini. Jadi ini untuk Bluetooth. Ini kalau misalnya kita mau menghubungkan ini dengan sound eksternal tanpa harus colok jack on, itu kita gunakan Bluetooth bisa. Yaitu untuk misalnya menggunakan keyboard Bluetooth. Ini untuk sound. Nah, ini untuk keterangan baterai. Ini untuk tanggal dan waktu. Nah, ini kita lihat untuk aplikasi yang digunakan di MacBook Air ini. Nah, ini untuk aplikasi ini masih banyak yang digunakan di MacBook Air ini. Nah, ini ada iMovie, iTunes-nya. Nah, ini untuk Keynote, ini GarageBand. Dulu tuh pakai GarageBand, ini bawaan asli dari Apple. Nah, ini untuk berselancar ke dunia maya ada Google Chrome, itu ada juga Safari. Nah, untuk Office-nya ini, Office untuk Microsoft Word-nya dia menggunakan tahun 2016 sama dengan Excel dan PowerPoint-nya. Nah, di sini nggak ada nih untuk aplikasi Adobe Premiere, Photoshop, InDesign, Illustrator nggak ada. Ini berarti MacBook digunakan untuk anak kuliah, sekolah, atau juga untuk mereka yang bekerja perkantoran. Karena untuk aplikasi editing kayak SketchUp, yaitu InDesign, Illustrator, Premiere, Photoshop tuh nggak ada. Apalagi untuk SketchUp dan Archit nggak ada. Nah, ini kita coba tes untuk Microsoft Word-nya. Kita coba tes Microsoft Word-nya. Itu masih berfungsi untuk Word-nya. Sini Microsoft Word tahun 2016. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita coba untuk Excel-nya. Microsoft Excel tahun 2016. Untuk Microsoft Excel juga masih berfungsi, masih bisa kita gunakan buat ngetik pekerjaan kantor atau juga pekerjaan lainnya. Ini kita lihat untuk kapasitas harddisknya dan menggunakan harddisk SSD PCI. Nah, ini untuk kapasitas 120,47 GB. Sudah digunakan itu 60,56 GB. Ini masih ada 59,916 GB. Nah, sekarang kita lihat AirDrop. AirDrop ini fungsinya adalah untuk transfer data antar MacBook, bisa ke iPhone, iPad atau sesama MacBook. Ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Apple, yaitu berupa AirDrop. Selain Bluetooth untuk transfer data, jadi kita nggak menggunakan USB, nggak menggunakan kabel data, transfer data dengan menggunakan AirDrop. Nah, ini sekarang kita lihat untuk keterangan MacBook-nya, sistem report-nya. MacBook Air 4.2, Intel Core i5, 1,7 GHz. Ini untuk keterangannya. Audionya ini built-in output, built-in microphone, headphone, speaker, internal microphone, external microphone. Itu bisa handset. Yaitu di sini untuk power, ini full charge-nya untuk mAh baterainya itu 5386. Nah, ini cycle count-nya udah 1675, udah tinggi banget ini untuk cycle count-nya. Ini baterai udah tulisan replace now itu karena baterai udah mulai kena lifetime masa penggunaan, usia pakai untuk baterainya. Ini untuk harddisk SATA Express model SSD SM128, graphic display itu Intel HD grafik 3000. Nah, sekarang kita coba untuk aplikasi, kita lihat untuk aplikasi lain. Ini Chromium, ini untuk kalau kita rapat dengan menggunakan Zoom seperti waktu zaman COVID kemarin, untuk sekolah online, kuliah online, yaitu kerja juga online menggunakan Zoom. Nah, ini untuk aplikasi YouTube, musik. Nah, ini seperti kalau kita mau dengarkan musik. Ini untuk YouTube juga sama, untuk musik dari YouTube. Kalau ini untuk edit foto itu dengan tidak menggunakan aplikasi kayak Adobe Photoshop. Nah, ini aplikasi bawaan dari MacBook. Ini QuickTime Player, ini untuk pemutar film atau pemutar video. QuickTime Player ini adalah aplikasi bawaan dari Apple. Nah, ini untuk iTunes. Kalau kita mau denger musik yang kita simpan di MacBook, kita mau dengerin, itu bisa lewat iTunes ini. Ini untuk penyimpanan foto. Nah, ini untuk WA, untuk aplikasi WA. Masih bisa nggak digunakan untuk MacBook Air tahun 2011 ini? Masih bisa apa di tahun 2022 menggunakan aplikasi WA? Karena untuk tipe macOS Capitan itu kayaknya untuk menggunakan WA udah nggak disupport. Apalagi untuk model lain udah sama sekali nggak disupport untuk menggunakan WA. Ini kita coba tes untuk aplikasi WA, masih bisa nggak digunakan di sini di MacBook Air tahun 2011. Oh, ternyata masih bisa, cuma kita jangan buka karena ini data orang. Ternyata masih bisa karena ini masih aktif untuk WA-nya, masih digunakan oleh pemilik. Nah, ini Line. Coba kita lihat untuk aplikasi Line masih bisa nggak digunakan di MacBook Air tahun 2011.
Ini kan masih bisa digunakan. Ini ada beberapa set masuk lewat LAN. Tapi kita jangan buka karena ini punya pemilik, jadi privacy kita nggak boleh buka. Kita tutup. Nah, ini Launchpad kalau kita mau lihat aplikasi tanpa masuk ke sistem preparer. Ini untuk Finder. Jadi data kalau kita nggak buka di My Document, kita bisa langsung klik Finder ini untuk melihat data-data kita. Nah, kalau untuk MacBook kan nggak ada sistem C, kecuali kalau kita partisi sendiri. Kalau MacBook itu untuk menyimpan data langsung dia diatur ke dokumen. Nih, datanya langsung ke sini ke dokumen, atau kita taruh di desktop baik beberapa folder ataupun seperti ini terbuka. Nah, sekarang kita coba nih lancar ke dunia maya. Gimana, masih lancar apa enggak untuk MacBook Air tahun 2011 ini? Nah, ini ternyata masih aktif nih. Terbukti bekas pemilik menggunakan MacBook bisa lancar ke dunia maya. Ini kalau kita baca berita-berita online. Ke mahasiswa, pimpinan MPR tekankan Pancasila dan jiwa wirausaha. Berita ekonomi, pasar panik, rupiah. Coba kita buka YouTube. Home video YouTube. Masih bisa untuk berselancar ke dunia maya. Kita dengerin lagu. Kita lihat ya Pharrell yang lagi viral. Nah, ini pada waktu Pharrell di Istana Negara nih. Dia yang nggak ada watermarknya. Ini langsung dari Istana Negara. Pharrell Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Bisuin aja, takut kena copyright. Ya, takut kena copyright aja. Ini Ibu Iriana Jokowi yang ikut berjoget bersama pasca upacara peringatan HUT RI ke-77 di Istana Negara. Ini Pharrell Prayoga diundang ke Istana Negara. Di Makassar berakhir ricuh. Untuk rasa ratusan ojek online di Makassar berakhir ricuh, itu sama. Dan untuk rasa ratusan ojek online di Makassar berakhir ricuh, itu isinya sama. Yang diusung adalah penolakan kenaikan harga BBM. Ini kalau udah kayak gini nih udah nggak bener nih. Demo boleh tapi ya jangan anarki. Sekalipun panas atau emosi ya nggak boleh seperti ini. Apalagi kayak demo yang kemarin-kemarin sampai terjadi pemukulan, begitu diciduk, mewek. Nah, ini Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, itu membahas tentang Sersan 1 Kopassus Martian Bayu yang meninggal dunia dianiaya oleh perwira. Ini anggota DPR tuh, DPR ke Panglima TNI, kami ingin penjelasan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung. Ya, buat rekan-rekan semua, itu tadi ulasan saya atau review saya untuk MacBook Air 13 in tipe A 1369 mid 2011 itu Intel Core i5 untuk RAM 4GB, untuk prosesor 1,7 GHz. Nanti kita coba berselancar ke dunia maya lancar, nggak ada masalah. Untuk nonton YouTube, untuk baca berita itu masih jalan. Itu untuk pekerjaan kantor dengan menggunakan Microsoft Office atau Word ya, yaitu Microsoft Excel masih bisa, nggak ada masalah. Bisa kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Itu untuk pekerjaan kantor, itu untuk kita buat tugas-tugas kuliah dengan menggunakan Microsoft Word. Itu Excelnya juga masih bisa kita gunakan. Untuk aplikasi yang lain itu tadi ada Google Chrome, ada Safari untuk kita berselancar ke dunia maya, itu masih bisa digunakan. Dan juga untuk kita pakai WA di MacBook itu masih bisa, dan lain juga masih bisa. Nih ya, kalau buat para pemula atau pengguna MacBook, pemula atau pertama menggunakan MacBook, atau juga yang duduk di bangku sekolah atau kuliah, kalau misalnya mau menggunakan MacBook Air ini masih cukup bisa digunakan ya untuk menunjang aktivitas belajar, aktivitas kuliah, juga untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi ulasan review saya MacBook Air 13 in tipe A 1369 mid 2011 itu Intel Core i5. Ya, kalau review saya atau ulasan saya atau tips dari saya, tutorial dari saya ini bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Nah, buat yang sudah subscribe di channel saya, ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya pada saya. Di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook di Jakarta Barat. Tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook yang di tempat saya untuk hubungi saya di nomor telepon saya yang ada 2 ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang dialami oleh MacBook atau juga seputar kerusakan yang terjadi pada MacBook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis dengan syarat harus telepon langsung. Jangan via chat WA ataupun juga SMS. Kenapa? Biar saya itu lebih jelas, lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Ternyata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Wassalam.